Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone who is coming today. Okay, maybe your friend will join later. Okay, yeah. Today we'll go straight into the next material ya. Jadi ini materi baru nih. Kemarin sudah selesai the first chapter in the second semester, and now it's the second material in this semester ya. Oke, berarti yang sudah hadir ada Intan dan Raras. Oke, cek ya. Kalian punya nilai plus nih. Udah hadir lebih awal dari yang lainnya. Oke, thank you. Langsung aja ya, karena waktu kita juga sudah tidak terlalu banyak. Kita langsung masuk ke materinya. Bentar, saya akan share screen dulu. Oke. Oke, udah kelihatan di situ. Intan, Raras, ada PowerPoint yang sudah saya share. Sudah terlihat? Kelihatan nggak? Okay, good. Can you read it, Intan? The title of the presentation? Apa tuh? Boleh dibaca? Itu judul materi. Yang hijau apa yang orange ya? Dua-duanya. Both of them. Cause effect. Okay, cause effect. Effect ya dibacanya ya. Effect. Cause effect. Oke, ya. Okay. Good. Cause effect tuh kira-kira apa sih, Intan, Raras? Apa tuh? Cause and effect. Apa aja? Artinya apa sih? Cause and effect. Karena sebab bukan ya. Cause itu karena atau sebab ya. Kalau karena itu sebagai conjunction, tapi kalau sebagai kata benda, cause itu sebab, benar tadi, good. Kalau effect apa nih? Effect. Apa tuh coba? Raras, can you hear me? What is effect? Yes, Za, it's a bit putus-putus. It's a bit putus-putus, oke. Okay. Jaringannya mungkin ya. Efek apa sih, Raras? Efek artinya akibat. Akibat. Good. Jadi kalau kita gabungin, cause and effect itu dua hal yang berbeda tapi sangat berhubungan ya. Cause and effect, sebab dan akibat gitu. Jadi ya mungkin kalian sering dengar ya kalimat sebab akibat gitu di dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Inggris juga ada sama, cause and effect. So that's what we are talking about in this chapter. So it's about the sentence that has cause effect relation. Jadi nanti dalam satu kalimat panjang gitu ya, ada dua anak kalimat, salah satunya pasti sebab dan yang lainnya adalah akibat kayak gitu. Dan kalian harus tahu, bisa menganalisis mana yang sebab, mana yang akibat, dan bagaimana cara membuat kalimat sebab akibat gitu ya. Kan kalau simpelnya mungkin dalam bahasa Indonesia, kalau saya lapar ya saya makan gitu ya. Nah berarti sebabnya adalah saya melapar gitu, dan akibatnya ya saya makan gitu ya. Berarti itu dalam satu kalimat cuma ada dua anak kalimat gitu, yang satunya adalah sebabnya, yang lain adalah akibatnya gitu. Dan nanti tuh bakal, nah tadi misalkan dalam bahasa Indonesia ada kata jadi, karena saya lapar jadinya saya makan. Nah kata jadinya itu tuh itu adalah conjunction ya, itu adalah penyambung. Nah, dalam bahasa Inggris pun ada gitu. Misalkan so, mungkin kita bisa tahu kalau jadi apa ya bahasa Inggrisnya, so. Tapi sebenarnya tidak hanya so. Jadi nanti kita akan belajar maybe in the next meeting ya, for the detail of how to construct a cause effect sentence. Tapi for today kita akan mengenal dulu apa sih cause effect sentence itu gitu ya, dan seperti apa bentuknya, cause yang mana, effect yang mana. That's what you are gonna do everyone. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke. Oh ya, ada yang tahu nggak sih istilah butterfly effect? Ada yang tahu nggak? Coba Intan atau Raras, ada yang pernah dengar istilah ini mungkin? Ada judul film juga kalau nggak salah yang judulnya ini. Apa sih butterfly effect? Efek samping bukan sih ya?
efek samping sangat berhubungan dengan itu, benar. Oke, boleh lebih spesifik apa tuh butterfly effect? Tapi berhubungan dengan efek samping betul sekali. Kalau Raras, have you ever heard these words? Butterfly effect. Halo Raras. Jaringannya kayaknya di Raras agak kurang baik ya. Oke, that's okay. Basically good Intan. Jadi butterfly effect itu memang efek samping lah ya. Cuma spesifiknya sebenarnya butterfly effect itu apa? Ini saya tunjukkan. Ini saya ngambil dari ini ya, dari Merriam-Webster, dari dictionary, official dictionary. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Okay, so the definition of butterfly effect is a property of chaotic system by which small changes, nah poinnya adalah di small changes in initial condition can lead to large scale and unpredictable variation in the future state of the system. Oke, so wordy, mungkin agak membingungkan, tapi intinya di sini kata kuncinya adalah ada small changes, jadi perubahan yang kecil gitu, apapun itu, in initial condition, dalam suatu kondisi lah ya, can lead to a large scale variation in the future. Jadi intinya butterfly effect itu adalah, jadi misalkan kalian itu melakukan hal kecil nih di masa sekarang gitu ya, apapun itu, kayak misalkan kalian, nah kenapa disebut dengan butterfly, karena diibaratkan kalau misalkan satu butterfly aja, hewan kecil gitu ya, kalau kalian misalkan melakukan sesuatu kepada satu butterfly itu, misalkan you killed it, or you accidentally killed it gitu misalkan, nggak sengaja keinjak misalkan si butterfly, atau nggak sengaja gimana, jadi mati misalnya si butterfly-nya. Nah itu tuh dari kejadian kecil itu di masa depan bisa jadi akan terjadi beberapa kemungkinan gitu yang efeknya jadi besar gara-gara si butterfly ini kita bunuh. Nah, contoh mungkin misalkan butterfly ini tuh kita bunuh nih, bukan kita bunuh yang tidak sengaja mati gitu misalkan ya, kita keinjek kayak atau gimana gitu sama kita. Nah mungkin sebenarnya gitu takdir dia gitu ya, ya kalau dalam teori ini ya, kayak dalam teori ini mungkin takdir dia tuh sebenarnya dia tuh harusnya hari itu tuh dia terbang misalkan ke sebuah perkebunan misalkan ya, di situ tuh dia harusnya dia bisa melakukan penyerbukan, misalkan penyerbukan suatu bunga. Nah si penyerbukan suatu bunga itu mungkin nanti efeknya apa, efeknya harusnya jadinya saat setelah terjadi penyerbukan misalkan jadinya akan berbuah si pohon itu gitu. Nanti kalau pohon itu berbuah nanti efeknya apa, efeknya ada petani yang mengambil si buah itu gitu ya. Nah setelah efeknya apa, setelah penanaman bisa dijual, misalkan setelah dijual, oh ternyata si buah itu tuh harganya mahal, bagus, si petaninya menjadi punya uang. Nah, setelah dia punya uang dia bisa ngasih makan anaknya gitu ya, misalkan anaknya bisa dikasih makan, jadinya anaknya sehat gitu ya, bisa melanjutkan aktivitas, anaknya sekolah misalkan pinter, nanti bla 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 sampai endingnya misalkan anaknya disukses bla 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 bla. Nah itu jadi yang ingin saya point out adalah intinya apa yang kita lakukan sekarang gitu, sedikit pun yang kita lakukan sekarang itu pasti ada efeknya di masa depan. Kita melakukan ini pasti ada efeknya, kita tidak melakukan ini juga pasti ada efeknya. Intinya butterfly effect itu seperti itu ya. Biasanya ada istilah-istilah butterfly effect itu di film-film science fiction gitu ya. Di situ biasanya suka ditunjukkan tuh. Jadi dari satu kejadian kecil apapun itu gitu ya, ternyata di masa depan gara-gara dia misalkan lupa apa gitu ya, tiba-tiba di masa depan jadi terjadi perubahan kejadian apa gitu-gitulah. Biasanya ada hubungannya juga dengan time machine, time travel, anything ya intinya itu. Nah apa hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini gitu. Jadi saya mau coba untuk awalan nih biar kalian paham ada cause and effect gitu ya, saya mau kita coba butterfly effect ini gitu ya, kita coba ilustrasinya butterfly effect itu seperti apa. Oke, wait, I think I need to ya. Nah, sekarang saya mau kita coba melakukan demonstrasi gitu ya, butterfly effect itu seperti apa. Jadi dari satu kejadian bisa berefek terus menerus sampai nanti di ujungnya akan terjadi sesuatu yang kita tidak pernah duga gitu. Kayak kita mulai dari ini, mungkin satu kejadiannya ini, mungkin teman-teman kalian ya, kalau kalian udah keren banget udah hadir di sini tepat waktu. Kayak sekarang kita lihat misalkan orang lain lah, kita nggak tahu siapa, orang lain. Misalkan dia tuh harusnya masuk kelas nih sekarang, tapi dia gak masuk kelas gitu. I miss the class gitu ya.
Misalkan orang ini tuh kita ibaratkan kita ini I, tapi ya I ini orang lain mungkin ya siapa gitu. Kalian mah nggak miss the class ya. Ini ilustrasi aja. Oke, jadi misalkan di sini I miss the class, miss itu artinya nggak masuk ya, nggak masuk kelas gitu, skip aja gitu, madol mungkin gitu. Nah, I miss the class. Nah, kira-kira coba dipikirkan kita akan bikin cause effect berantai gitu ya. Dari mulai kejadian pertama adalah miss the class. Nah, kira-kira efeknya apa? Boleh mungkin Intan, kalau kamu miss the class, kamu gak masuk kelas, kira-kira efek yang akan terjadi apa? Boleh bebas ya. Yang penting nyambung. Kira-kira apa efeknya, Intan? Kenapa aja kalau aku nggak masuk kelas? Ya, kalau Kenapa? gak masuk kelas, kira-kira efeknya apa sih? Efek yang paling dekat gitu ya. Itu nanti dipanggil Oke, dipanggil. Jamarti. Oke, BK. dipanggil sama guru ya, pokoknya dipanggil gitu ya. Scold ya, scold itu kayak dimarahin lah, bukan dimarahin lah, diomongin lah ya. Scold by the teacher. Scoldnya harusnya begini. Scold itu kayak semacam dimarahin, itu bukan dimarahin ya, lebih ke diomongin aja gitu, kayak dinasehatin. Oke, good. Nah, sekarang kita efek selanjutnya nih. Kalau kita dimarahin guru, efeknya apa? Oke, Raras boleh melanjutkan? Halo, Raras, can you hear me? Ya, Zah. Kalau kamu dipanggil sama Zahmarti nih, ya dinasehatin lah. Kira-kira efeknya apa? Nggak ada efek apa-apa karena aku nggak akan peduli. Efeknya nggak apa-apa. Efeknya maksudnya kayak entah itu buat kamunya, entah itu buat Zahmartinya, misalkan gitu. Apa ya, Zah? Nggak tahu. Apakah kamu jadi apa? Jadi apa? Misalkan sedih, apa jadi apa gitu? Nggak sedih sih, Zah. Soalnya udah biasa juga. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak ya itu adalah konsekuensi dari madolnya aku. Jadi kalau misalnya aku jadi tahu lebih ke nerimo konsekuensi ya, yang aku salah sih. Berarti lebih ke realize ya. Realize your mistake lah istilahnya ya. Good, thank you. Oke, efek selanjutnya nih, Intan. Kalau misalkan kamu akhirnya, aku jadi nyadar gitu ya, aku sadar itu memang kesalahan aku. Nah, efeknya apa setelah itu? Efeknya paling sekali 2 kali jerak. Tapi kesannya kayak ya udah biasa. Oke, kamu jadi stubborn ya. Being stubborn. Stubborn tuh kayak ya itu, jadinya nggak apa? Bukan stubborn, apa, ignorance ya. Ignorant tuh jadi kayak tidak ini ya, tidak apa, nggak dipikirin lagi, agak-agak tidak peduli. Oke, kalau kamu jadi orang yang being ignorant, nah next apa nih, Raras? Efeknya dari kamu yang ignorant, kira-kira apa tuh, Raras? Halo, Raras? apa, Zah? Kalau kamu jadi ignorant, kan tadi efek dari kata Intan jadinya Ya. ignorant aja gitu ya, jadi ya udahlah, ya Ya, kasarnya bodo putus-putus. amat gitu misalkan. Nah, efeknya dari being ignorant apa? Orang yang apa ya, tidak peduli ya, ignorant itu. Nah, efeknya apa Kak? Dari orang yang tidak peduli itu efeknya apa? Jadi apa? Jadi bagaimana? Ustazah nanya ke aku ya? Iya. Sorry, ini jaringannya. Putus-putus, Zah. Putus-putus tadi gambarnya baru keluar. Oke, nggak apa-apa. Dengerin aja. Ini tadi efek terakhir yang disebutkan Intan adalah being ignorant. Jadi orang yang agak-agak tidak peduli gitu. Nah, menurut kamu efeknya dari orang yang tidak peduli sama orang sekitar gitu ya, kira-kira apa efeknya? Apa ya, Zah? Kalau misalnya mau jawaban kasarnya ya nggak ada berpengaruh apa-apa karena dia nggak peduli sama lingkungan dan nggak akan berdampak buruk juga sama dia karena dia nggak peduli sama lingkungan. Tapi kalau misalnya mau jawaban positifnya ya dia jadi ini sih, jadi bukan nggak punya temen,
jadi kayak menyendiri gitu loh, karena dia emang benar-benar ignorant. Tapi kalau ignorant yang benar-benar in general way, bukan yang in general way. dimarahin itu. Oke. It's okay. Ini kan kita ngomonginnya kayak efek jangka panjang gitu ya. Oke, jadinya lonely mungkin ya. Maybe being lonely, lonely. Oke, bisa lah kita sebutkan lonely. Oke, terakhir nih Intan, apa namanya, setelah lonely nih mungkin ya, dari lonely jadinya efeknya apa sih kalau kita kesepian, kita gak punya teman gitu, efeknya apa sih Intan? Efeknya yang nggak enak kalau nggak punya teman. Kayak gak enaknya tuh apa, misalkan spesifiknya jadi gimana gitu? Jadi kayak menjalani hari tuh kayak sepi gitu kalau nggak punya teman. Jadi ada hubungannya dengan your mental states? Ya mungkin. Bisa jadi ya. Oke. Mentally apa ya? Mentally kalau ill terlalu ini ya. Mentally dead mentally. Dead inside. Dead inside. Oke, dead inside itu maksudnya ini kan agak kasar tapi bukan maksudnya kasar ya. Maksudnya dead inside di sini artinya kayak ya itu tadi kayak sendirian gitu, sepi, kayak tidak punya semangat gitu. Oke, ini hanya simple illustration aja. I think that's all. Thank you Intan dan Raras. Ada yang mau join juga, Sandra. Halo Sandra, can you hear me? Iya, Zah. Oke. Sudah sarapan Sandra? Udah, Zah. Oke, good. Ikutin ya, setelah ini kita lanjut ke materinya. Oke, jadi ini contoh aja ya, contoh kecil dari butterfly effect gitu. Jadi kalau misalkan kejadiannya itu ya tadi jangka panjang gitu ya, dari satu hal kecil aja misalkan, oh ternyata efeknya apa, dari awal kita lihat I miss the class, ternyata efek akhirnya bisa dead inside gitu ya, mentally ill or something gitu ya, being lonely and anything gitu. Bayangkan gitu ya, itu cuma ilustrasinya aja. Jadi kayak panjang tuh efeknya, dari ini jadi ini, setelah itu jadi begini, dalam jangka panjang efeknya jadi begini, dan ujungnya bisa hal yang totally different, totally unbelievable gitu ya, seperti itu. Itu adalah ilustrasi aja untuk menjelaskan butterfly effect itu apa gitu ya. Jadi satu kejadian kecil bisa berefek pada hal yang lebih besar kayak gitu. Nah mungkin yang bisa kalian ambil adalah itu ya. Jadi tolong gitu melakukan hal apapun, sekecil apapun gitu ya, memutuskan memilih apa yang akan kalian lakukan itu sangat hati-hati gitu. Pikirkan efeknya gitu. Jadi bukan efek jangka pendek aja tapi juga efek jangka panjang. Pokoknya intinya be careful what you wish for, be careful what you have decided gitu ya, because we never know the effect, right? Gitu ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke materinya. Oke. Nah ini. Jadi basically what I've told you before that we will talk about a sentence that has cause-effect relation ya. Nah misalkan ada satu kalimat ini nih, the illness is caused by a virus. Oke. Nah boleh. Di sini ada dua, walaupun ini satu kalimat aja, ini bukan dua anak kalimat ya, satu kalimat aja, kalimatnya juga pendek, tapi kita bisa lihat ada dua elemen di sini. Salah satunya cause dan salah satunya adalah effect. Oke, menurut kamu mana cause-nya, mana effect-nya, mana sebabnya, mana akibatnya? Coba kalau menurut, oh ada yang baru join lagi nih, Syifa. Halo Syifa. Halo Zah. Sehat Syifa? Udah sarapan? Have you got any breakfast? Udah Zah. Udah, good. Boleh saya mau nanya langsung ke Syifa aja, mungkin ini juga baru mulai sih kita ya untuk masuk ke inti materinya. Syifa, menurut Syifa dari satu kalimat ini tuh salah satunya ada sebab, ada akibat. Menurut kamu yang sebab mana, yang akibat mana? Coba, cause mana, effect mana? Cause-nya sama itu virus, terus efeknya illness. Oke, good. Baru join udah paham ya. Ya benar ya. Jadi dari dua hal ini kebetulan kalimat itu bisa kayak gini, pendek aja, ada sebab ada akibatnya, kata benda gitu, atau bisa juga memang kalimatnya
ada kalimat panjang yang ada dua anak kalimat gitu. Ini contoh yang sederhana dulu, yang satu kalimat pendek. Oke, the illness is caused by a virus. Berarti ada illness, ada virus. Virus is the cause and the illness is effect gitu ya. That's correct. Nah, basically pokoknya kalau kita bingung cause sama effect yang mana gitu, intinya yang terjadi duluan atau yang datang duluan itu adalah cause, dan effect ya pasti terjadi setelahnya gitu ya. Kan ini gak mungkin kalau terjadi illness dulu baru ada virus, nggak gitu. Berarti kebalik dong, harusnya virus dulu nyampe ke kita gitu ya. Nah, gara-gara virus jadinya kita sakit kayak gitu kan. Jadi yang the one that happen first is the cause, and the one that happen later itu setelahnya is the effect, gitu aja ya. Oke, now ada yang ditanyakan dulu untuk Intan, Rara, Syifa? Intan, Raras, did you get it? Paham ya? Mana cause, mana effect? Paham, Zah? Paham, good. Intan, how about you? Ya, Zah. Oke, good. Berarti kita akan lanjut ke latihannya nih, langsung aja. Oke. Zah, ini PPT-nya ada di GCR gak? PPT-nya sih enggak, tapi kalau materinya ada di modul ya. Tapi basically sama. Oke, Zah. Kayak kita langsung lanjut ke ini, latihan aja. Tadi kita pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian memahami mana cause, mana effect ya. Oke, mungkin ini latihannya kita kerjakan bareng aja. Nanti setelah ini baru ada penugasan individu ya. Oke, kita mulai, ada 8 soal. Kita mulai dari soal pertama. Oke, dibaca dulu sekilas ya teman-teman semuanya. Oke, Amanda missed the bus and was late for school. Nah, kalau ini bentuk kalimat yang tadi yang saya bilang agak panjang, ada dua anak kalimat, yaitu ada Amanda missed the bus, kejadiannya ada dua kejadian ya, dan Amanda was late for school. Oke, menurut kalian mana yang kejadian duluan dan itu merupakan cause-nya, dan mana yang kejadian setelahnya itu adalah effect-nya? Oke, kita langsung ke Intan deh. Intan, number 1, menurut kamu cause-nya mana, effect-nya mana? Boleh. Kan tadi kejadiannya ada dua, Amanda missed the bus and Amanda was late for school. Which one do you think is the cause and which one is the effect? Silahkan Intan. Cause-nya yang miss the bus, effect-nya yang was late for school. Okay. Good, correct ya. Jadi cause-nya Amanda miss the bus, effect-nya she was late for school. Okay. Sekarang Raras, number 2. Fans work hard on his homework and made an A. Nah, ini juga ada dua berarti ya. Ada Fans work hard on his homework and he made an A. Ada dua. Nah, kira-kira mana yang terjadi duluan? Itu adalah cause-nya, and effect is the one that happened later. Anissa. Kebaca namanya Anissa ya. Raras? Aku ya. Ya, coba number 2, mana yang cause, mana yang effect? Yang cause-nya itu Fans work hard on his homework. Effect-nya itu made an A. Okay, good. Thank you, Raras. Oke, benar ya. Jadi Fans work hard on his homework, that is the cause because ya it happened first ya. Fans work hard dulu nih on his homework. Setelah itu efeknya apa? Efeknya ya gara-gara dia work hard on his homework, efeknya dia nilainya bagus. He made an A gitu ya. A di sini maksudnya nilainya ya, A. Karena kalau di luar memang nilai itu, kalau kita kan nilai A, B, C, D itu kalau misalkan di rapot aja ya ada gitu, ada grade-nya A, B, C gitu ya. Tapi kalau di luar skor emang rata-rata biasanya mau ulangan mau apa itu pakai grade A, B, C juga gitu ya. Seperti itu, he made an A. Jadi maksudnya he made an A itu nilainya ya bagus gitu ya. Oke, good. Kita lanjut lagi ke number 3. Ada siapa? Oh, ada yang join lagi kah? Coba kita lihat. Oh, ada Sandra masuk lagi, ada Syifa. Oke, Syifa boleh number 3. Lightning struck a tree and the tree started to burn. Oke, mana yang terjadi duluan, mana yang terjadi setelahnya? Silahkan Syifa. Cause
lightning struck a tree. Efeknya the tree started to burn. Lightning itu apa sih, Syifa? Lightning itu apa sih? Lightning Lightning kayak yang di langit kayak tuh pas hujan, badai. hmm, petir, Nah, kilat. petir, kilat. Nah, petir ya. Lightning itu petir. Berarti lightning struck a tree, kayak petir itu menyambar pohon. Berarti itu terjadi duluan dan efeknya apa? The tree started to burn. Oke, kan nggak mungkin tree started to burn, lightning struck a tree gitu, gak nyambung ya. Ini tiba-tiba burn kenapa nih? Harus ada sebabnya. Justru sebabnya adalah lightning struck a tree gitu. Jadi that's the cause and the tree started to burn is the effect. Okay, now Sandra ya. Okay, Sandra. Can you hear me, Sandra? Iya. Okay. Sehat, Sandra? Sepertinya you have a problem with your throat. Are you okay? Iya. Okay. Sabar. Okay. I hope you okay there, Sandra. Oke, boleh Sandra dibaca nih kalimat nomor 4 ya. Daisy did extra chores around the house. Chores itu kayak tugas gitu ya. Extra chores around the house, jadi kayak tugas-tugas rumah, nyapu, ngepel gitu, cuci piring gitu, itu namanya house chores ya. Nah, Daisy did extra chores around the house and earn extra money to buy a new purse. Jadi ada dua, ada Daisy did extra chores sama Daisy earn extra money. Kira-kira which one that happened first and which one that happened later? Sandra, kira-kira mana yang kejadian duluan dan itu adalah cause-nya, dan yang terjadi setelahnya adalah efeknya? Coba, silakan Sandra. Cause-nya yang did extra chores around the house. Okay, that's the cause. Okay, and the effect is? Earn extra money to buy the new purse. Okay, jadi earn extra money to buy a new purse. Purse itu apa sih? Sandra tahu gak? Purse itu apa? Purse. Tahu gak? Ada yang tahu yang lain? Purse? Iya. Purse tuh ini ya, semacam kayak tas cewek yang kayak dipakai buat kondangan gitu biasanya, yang kayak agak-agak semi kayak dompet tapi gede gitu. Jadi paduan dompet dan tas kecil gitu, itu namanya purse ya. Gitu. Okay, so yeah, correct. Thank you, Sandra. You've done a great job. So yeah, the cause is Daisy did extra chores around the house, and the effect is she earned extra money to buy a new purse. Sebenarnya masih banyak, tapi basically dari 4 pertanyaan tadi aja kalian udah jawab benar semuanya ya. Good. Jadi yang ini tinggal kita bahas aja ya. Misalnya contoh nomor 5, a heavy rain flooded the town. A heavy rain, flood itu membanjiri ya, banjir, membanjiri. Cause-nya ya pasti gara-gara hujan ya, efeknya kan banjir. So the effect is the town is flooded. So on and so forth, yang lain juga sama. Nah, mungkin yang sedikit berbeda nomor 8 nih ya. Nomor 8 ini kalau dari tadi, kalau kalian perhatikan kayaknya sih gampang ya, tinggal yang ditulis pertama gitu itu biasanya ke setelahnya itu baru efeknya gitu. Rata-rata begitu yang kalian kerjakan tadi, tapi tidak harus selalu begitu ya. Bisa lihat ke nomor 8 nih, perhatikan baik-baik. Nomor 8 ini disebutkan efeknya dulu, baru setelah itu cause-nya. The cake burned in the oven that was too hot. Oke, berarti di sini disebutkan the cake burn. Oke, ada satu kejadian the cake burn sama the oven that was too hot. Oke, ovennya terlalu panas. Nah, kalau kalian lihat, yang pertama disebutkan the cake burn. Nah, itu tuh biasanya kalau dari kalimat-kalimat yang kalian jawab tadi itu adalah cause-nya, tapi enggak. Karena kejadiannya ada kue yang gosong gitu ya, sama oven yang terlalu panas. Kira-kira mana yang terjadi duluan? Nah, kita kan bisa simpulkan kalau yang terjadi duluan ya si ovennya dulu. Gara-gara ovennya terlalu panas, jadinya cake-nya burn gitu ya. Jadinya cake-nya gosong kayak gitu. Jadi harus diperhatikan juga intinya. Jadi nggak selalu. Soalnya rata-rata yang
umumnya memang begitu, kadang-kadang cause-nya dulu karena urutannya gitu kan, cause dulu happen first and then the effect happens later. Tapi kan ternyata kalau dalam kalimat gak harus selalu kayak gitu, kadang ada yang disebutkan efeknya dulu gitu, kayak nomor 8 gitu ya, dan baru setelahnya disebutkan cause-nya apa gitu, ya. Seperti itu. Nanti kita akan tahu berbagai bentuk kalimat cause and effect seperti ini itu di mungkin next meeting ya, structure-nya kayak seperti apa sih, how to construct cause effect sentence gitu ya, dengan conjunction-nya juga gitu. Jadi di sini kan tadi mungkin kalian sering dengar kata and gitu ya. We forgot to put gas in the car and we run out of gas. Nah, ada and, nanti ada juga so, nanti ada lagi banyak lah pokoknya, itu mungkin minggu depan kita bahas itu ya. Oke. So far so good everyone. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu before we go on? Nah, ini baru ada yang join lagi nih. Ada Zerin, ada Lila, ada Alvina. Enggak, Zah. Enggak ya? Enggak ada yang tanyakan. Oke. Intinya yang baru join, halo, Alvina, Zerin, Lila, are you there? Halo, can you hear me? Iya, Zah. Oke, barengan ya. Oke, good. Bisa, Zah. Pokoknya ya karena kalian telat mungkin tadi kita udah bahas, intinya sih tadi kita membedakan cause and effect dalam suatu kalimat cause effect ya. Jadi ada satu kalimat panjang gitu ya, isinya ada cause-nya, ada effect-nya, ada sebab, ada akibatnya. Nah, mungkin kita tadi membedakan itu, cause mana, effect mana. Basically intinya cause itu that happen first ya, yang comes later itu adalah effect-nya. Kayak misalkan contoh tadi a heavy rain flooded the town, berarti cause-nya adalah heavy rain, efeknya adalah the town is flooded, kayak gitu ya. Atau we forgot to put gas in the car and we ran out of gas, berarti yang terjadi duluan apa? Lupa dulu nih, lupa ngisi bensin, jadinya efeknya adalah ya kehabisan bensin, kayak gitu lah pokoknya ya. Intinya cause effect seperti itu. Paham? Yang baru datang Lila, Alvina, dan Zerin paham lah ya? Halo? Paham? Can we move on? Paham, Zah, insyaallah. Insya Allah ya. Masih gampang kok. Oke, good. Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang untuk latihan juga nih. Oke, nah kalau sekarang tadi kalian tinggal ada satu kalimatnya penuh sudah dikasih tahu gitu ya. Tinggal sekarang itu ini beda nih jenis bentuk soalnya. Kalau ini ada randomly, ada sekelompok, a group of effect and a group of causes ya. Nah, sekarang kalian perlu mencocokkan nih. Kalau ini memerlukan kemampuan analisis kalian nih. Kira-kira yang cocok seperti apa? Kalau tadi kan udah ada satu kalimatnya, tinggal kalian analisis ini cause, ini effect. Nah, sekarang kalian analisisnya agak lebih nih, karena kalian harus mencocokkan cause dan effect yang tepat. Itu di sini ada number 1 to 4 for the effects and letter A to D from the causes. Okay, now it's also an exercise ya. Kita bahas bareng-bareng dulu, nanti setelah ini baru ada penugasan individunya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nih, saya mau coba yang jawabnya yang baru hadir ya. Oke, kita mulai dari Alvina dulu. Alvina, can you hear me? Alvina? Hello? Iya, Zah. Good. Oke, Alvina, coba kalau dilihat gitu ya, number 1 nih, efeknya adalah I slept most of the day, gitu ya. Itu efeknya disebutkan. Nah, kira-kira sebab yang make sense ya, yang masuk akal dari A sampai D yang mana sih? Kalau efeknya adalah I slept most of the day, kira-kira yang mana? Dari A sampai D ini. Silahkan. Coba Alvina, apakah A, I have a bad headache, atau B, the store was so busy, C, the thunder boomed loudly, D, someone drank all the milk? Coba, kira-kira yang mana Alvina? Ya, banyak yang keluar masuknya jaringannya. Oke, gimana Alvina?
What's your answer for number 1? Benar kan? Iya, iya. Silahkan, silahkan. Oke, sambil Alvina mungkin sedang dibaca-baca dulu, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 saya mau yang jawab Lila. Lila, halo. Halo Lila. Ya, Zah. Kalau nomor 2 kira-kira apa nih jawabannya Lila? Kalau she bought more. Ya, Zah. Kalau nomor 2 she bought more berarti itu efeknya kira-kira ke yang cocok yang mana? Yang D, Zah. Yang Someone D. drank all the milk. Oke, someone drank all the milk. Oke, nanti kita bahas ya, karena kayak kita nunggu yang Alvina juga. Oke, saya keep dulu jawaban Lila, thank you. Kita lanjut ke nomor 3, Zerin, can you hear me? Ya, Zerin masa? Ya, Zah, aku pakai akunnya Alvina ya. Oh ya udah gak apa-apa. Zerin nomor 3 ya, the cat ran under the bed. Kira-kira ke yang nyambung yang mana? Yang C, Zah. Yang C, oke, good. Thank you. Kita keep dulu jawabannya ya. Zah, 1A, Zah. Oh, yang 1A. Oke, good, udah nemu jawabannya. Oke. Karena jawaban kalian ini udah ya sampai nomor 3, nomor 4 mungkin terakhir siapa ya? Shiva, balik lagi ke Shiva. Halo Shiva, kalau number 4, what do you think the answer is? We hired extra help. Nah, itu efeknya, cause-nya kira-kira penyebabnya apa? Shiva. Coba Shiva, can you hear me? Shiva? Oh ya boleh. Ica izin lagi di toilet. Oh, Ica izin. Oke. Ya, Zah, maaf tadi itu Iya. lagi pada mau berangkat. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau Shiva apa jawaban for number 4? We hired extra help is the effect, and what do you think is the cause? Is the cause? Because The store was so busy. busy. Oke. The store was so busy ya. Oke. Yang B, Zah. Oke, good. Kalian punya jawaban berbeda semuanya, berarti harusnya sih benar ya semua jawabannya. Oke, let's see. Okay, number 1 tadi Alvina say that the answer is A, and it's correct ya. Because I have a bad headache, so I sleep most of the day. And for the second one, she bought more. The answer of Lila is D, and that's also correct. Good job. Someone drank all the milk, so she bought more. Next, number 3, Zerin answer is C. So that's also correct. Good. The thunder boom loudly. Thunder itu kayak gemuruh yang ada suaranya gitu ya. Kan datang biasanya lightning dulu tuh, kilat dulu, dan ada suaranya tuh kan kalau misalkan lagi hujan ya. Nah, itu adalah thunder. Okay. And the effect is the cat ran under the bed because she or he scared ya. And the last one is also correct. Option B, the store was so busy, so we hire extra help. Good. Oke, jadi basically udah pada paham lah ya semuanya. Saya harap udah coba jawab tadi, mulai dari membedakan dari satu kalimat ini mana cause atau effect, bahkan mencocokkan, kalian juga udah. So that's the basic skill ya for this material. Okay, because I don't think we have enough time, so I will just give you an exercise, everyone, assignment that you can do in your dorm. Okay, so yeah, it's the same with what you have done before ya. Jadi ini mencocokkan juga sama. Ini tugasnya sudah ada di GCR. Oke, nanti silahkan kalian cek di GCR tugasnya. Yang ini ya, tugasnya yang ini nanti kalian cek di GCR, ada pokoknya yang ini. Jadi ada sekelompok cause, ada sekelompok effect. There are 10 of them. So you need to make a pair ya. Number 1